Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur dengan Odiberry. Jadi kesempatan kali ini aku kedapatan lagi untuk sebuah kartu grafis dari kubu hijau, yaitu Asus TUF Gaming GeForce GTX 1650 dengan varian memori 4GB PC Edition GDDR6 ya guys ya. Jadi ini masih varian dari arsitektur touring ya. Dan kartu grafis ini kondisinya benar-benar masih kinis-kinis ya. Garansi resmi dari Sinex Metro Data Indonesia dengan penampakannya seperti ini ya. Di bagian belakang kartu grafisnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kartu ini sudah pernah mendapatkan validasi program dengan pengetesan 144 jam secara nonstop dan performanya benar-benar mantap ya guys ya. Strong seperti itu untuk meng-ensure compatibility-nya terhadap permainan di game-game terbarunya. Jadi kita akan coba unboxing dan tes untuk kartu grafis ini ya guys ya. Let's go. Oke guys, jadi kita langsung unboxing aja. Untuk serinya kartu grafisnya adalah TUF GTX 1650 OC Edition 4GB GDDR6 P Gaming ya guys ya. Jadi ini untuk seri Gaming Edition. Oke, kita buka terlebih dahulu. Untuk perlengkapannya kita coba tengok guys. Oke, pertama di sini ada invoice ya, invoice pembelian untuk kartu grafis ini per November. Jadi bakal berakhir di November 2024 guys. November 2024 ya, harganya juga masih menggila di 5.400.000-an ya. Oke, kita taruh dulu invoice-nya. Kemudian ada setup guide ya. Kemudian ada warranty card untuk penjelasan tentang warranty dan thank you card ya. Kemudian ada spons penutupnya bagian atas dan ada kartu grafisnya, serta di bagian bawah ada anti static bagnya. Oke, kita keluarin dulu untuk kartu grafisnya. Kita tutup boxnya. Oke, kita lihat di sini unitnya masih bening ya guys ya, mulus bening, dual fan, khas dari Asus TUF. Ini benar-benar berat, solid ya untuk kartu grafisnya. Ini untuk PCI Express-nya support 3.0 16 kali. Kemudian di bagian atas kartu grafis ini memiliki gold plate ya untuk membantu proses pendinginannya dan membutuhkan 6 pin power TDP kurang lebih di range 100 watt lah ya untuk GDDR6 nya si Asus TUF ini guys. Kemudian ini di bagian exhaust-nya untuk pembuangannya, dan juga untuk di sini ada plastiknya, ini belum dilepas. Displaynya ada DVI port ya, HDMI port masih alot banget, dan juga display port ya guys ya. Untuk plat displaynya masih mulus bening, mantap. Oke, kemudian di bagian belakang untuk segel dari pabrikannya masih utuh ya pastinya. Untuk segel pabrikan dari kartu grafis ini, kemudian untuk nomor seri dari unit dan boxnya sudah saya pastikan sama sesuai garansi sampai November 2024 ya, sesuai dengan invoice. Kemudian fungsi dari plat ini ternyata digunakan karena bahannya terbuat dari fiber, jadi dia untuk membantu proses pengaturan airflow-nya supaya bisa dingin maksimal ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung menuju PC dan kita tes kartu grafisnya guys. Let's go. Oke, kita intip dulu di sini kartu grafis di 36 derajat Celcius, suhu terendah di 35 derajat Celcius ya. Terlihat ya, 35, 36, nice. Kita reload langsung. Kita buka GPU Z, kita buka 3D Mark, kita reload MSI Afterburner biar semua fiturnya on. Oke, kita tunggu loading tipis ya. Kita taruh di sebelah sini untuk parameter dari kartu grafis ya. Nice, 37 derajat Celcius ya suhunya saat ini. Kipas motor 1000 rpm. Kita sambil look up ya untuk spesifikasinya. Untuk MSI Afterburner berjalan default ya, nggak ada setting aneh-aneh.
berjalan default ya. Jadi Asus TUF GTX 1650 Gaming OC ini jadi versi yang special edition ya, dimana dia memiliki 10.800 transistor miliar ya, 10.800.000 transistor. Gimana sih, udah 10.800 dijutain gitu. Jadi ini sama kayak yang ada di RTX 2060 ya, biasanya transistornya udah 10.800 juta. Arsitektur masih touring ya, DirectX-nya tapi sudah ultimate di 12_2 ya. Jadi dia emang premium di antara kelas 1650 GDDR6. Subrender dari Asus, render config-nya juga sama. Berjalan di PCI Express 3.0, GDDR6 Micron 4GB ya, memorinya 128 bit dengan bandwidth 192 GB per second. Dual slot panjang 20,6 cm, tebel lebarnya 12,5 cm dan tebelnya 4,6 cm, tebel banget dual slot. TDP di 90 watt. Suggested power supply 250 watt ya, butuh 6 pin power. Dan keistimewaannya di kartu grafis ini udah ada ray tracing core first gen. Jadi sudah dipastikan saat nanti kita jalanin benchmark 3D Mark, gambarnya akan lebih tajam. Udah ada tensor core second gen, encodernya udah gen 7, decodernya gen 4 ya. Jadi ini emang bener-bener versi premiumnya untuk si 1650 GDDR6. Oke, kita bakal jalanin Firestack di preset 1080p. Langsung aja kita gas. Di sini untuk kipas GPU Fan 1, GPU Fan 2 itu punya sensor ya. Kalau di sini tampil semua, berjalan di 24% performance atau di 1070 sampai 1090 RPM. Dan TDP terendah di 17 watt, saat ini posisi idle di 30 watt. Kita akan lihat saat full load nanti bagaimanakah performanya. Jadi ini tipis-tipis ke arah 1650 Super guys, seperti itu. Sudah dipastikan untuk garansi kartu grafis ini masih sangat panjang ya, sampai November 2024. Nanti bakal aku tampilin untuk hasil pencarian untuk garansinya. Biasanya di video depan, kalian bisa roll ke depan ya. Nice, di 40 fps dapat TDP 99 sampai 100 watt. Kemudian load di 98% perform dengan clock speednya di 1980, almost 2000 MHz ya guys. Dan saat ini sudah dapat 900 frame, 1000 frame, gambarnya benar-benar cekas ya, karena ada ray tracing first gen. 1200, 1300, 1400 ya, 1400 mantap. Biasanya kalau kita tes GDDR6 itu biasanya hanya dapat di 1200 atau 1300 frame, tapi ini 1400 ya. Jadi performanya memang di paling tinggi untuk seri GDDR6 1650 seperti itu. Lanjut grafik tes 2, dapat di 30 fps, suhu di 55 derajat Celcius. Sama ya untuk clock speednya di 1900-an, almost 2000, bahkan tembus 2010 MHz ya, barusan kita bisa lihat tadi. Frame-nya udah di 900 ya. Dapat di 40 fps. Suhunya juga menggigil tentunya di 59 derajat Celcius, hampir menyentuh 60. Ajek ya. Jadi nggak gampang naik suhunya, perlahan karena dilengkapi dengan gold pipe. Ada backplate yang memudahkan untuk pembuangan atau sirkulasi anginnya menjadi lebih bagus ya. Fungsi backplate yang plastik itu sebenarnya untuk mengatur airflow-nya guys, seperti itu. Memang ada backplate yang terbuat dari besi, itu memang benar-benar fungsi untuk mendinginkan. Tapi kalau untuk yang terbuat dari fiber, dia itu membantu mengarahkan untuk perputaran anginnya. Biasanya di baliknya itu ada tekstur yang mengatur sirkulasi angin. Oke, temperatur di 53 derajat Celcius. Dengan saat ini menggunakan prosesor ya, kenceng banget, hanya beberapa detik aja udah langsung kelar. Lanjut ke combine test ya. Kalian bisa lihat di video terakhir yang aku upload kemarin, tes menggunakan 1650 juga, itu dapat berapa frame untuk di combine test. Nah saat ini untuk seri 1650 dari Asus TUF, kita lihat ya, startnya sudah di 18 ya fps, lebih tinggi pastinya di antara 1650 DDR6 yang biasa. 19 tembus 20, mantap guys, tembus 20 fps. Kondisi kita pakai sambil recording dan juga jalanin benchmark, jadi performanya benar-benar mantap guys. Kesimpulannya untuk kartu grafis ini dia memiliki suhu yang adem
ya, dimana start tadi kita tes di 35 derajat Celcius kurang lebih, dan full loadnya hanya di 62 derajat Celcius. Kemudian TDP-nya kecil. Kalau kita gunakan untuk idle ringan penggunaan santai, dia hanya akan ada di range 17 sampai 20 watt TDP ya. Saat full load hanya 101 watt aja guys. Itu pun sangat super duper ringan ya. Kalau kalian jalanin full 99% performance untuk mendapatkan FPS yang mantap, contoh Battlefield 5 di resolusi 1440p Ultra bisa dapat 35 plus dengan TDP 100 watt, itu jamin lah ya. Untuk fast track score-nya sendiri di sini di 9500 dengan predikatnya great ya, mantap. Kipas muter 27% untuk minimal atau idle-nya. Full load-nya di 30% performance, artinya hanya ada gap 3% performance aja. Jadi sangat adem guys, seperti itu. Oke, kita lihat di sini untuk tes 1 dapat 53 derajat Celcius, tes 2 di 61 derajat Celcius, dan tes terakhir di 61 juga 44 derajat Celcius. Jadi suhu tertingginya di 61,9, kalau di buletin ya di 62 ya guys ya. Jadi overall untuk kartu grafis ini kondisinya masih sangat mulus, bening, garansi panjang, adem, kemudian kenceng performanya, dan bisa menghasilkan performa yang mudah saat kalian misalkan untuk editing ataupun gaming guys, seperti itu. Oke, semoga ini bisa memberikan sedikit referensi buat teman-teman yang sedang mencari kartu grafis murah meriah. Bisa mampir ke lapak Odiberry dan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping.